Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis CSR Korporasi PT Telkom Indonesia. Sebelumnya, untuk nama-nama anggota, perkenalkan saya sendiri Muhammad Irwan, kemudian ada Muhammad Aurel Agustipano, ada Satrio Pangestu Umar, Rajo Fatina Ardian, Syalwa Aurelia Nurrohmah, dan Afifah Asma Imtiaz. Masuk ke pendahuluan, Corporate Social Responsibility atau sering disingkat dengan CSR merupakan salah satu tanggung jawab penting yang harus diemban oleh perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. PT Telekomunikasi Indonesia atau sering disingkat dengan PT Telkom sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menerapkan program CSR yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam laporan ini akan dianalisis implementasi program CSR PT Telkom berdasarkan berbagai sumber yang kredibel. Implementasi CSR di PT Telkom. PT Telkom melaksanakan berbagai inisiatif CSR yang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program-program ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan kontribusinya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals or SDG. Pilar ekonomi. PT Telkom memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah atau UKM melalui program Kampung Digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital UKM sehingga dapat bersaing di era digital. Lalu selanjutnya, berdasarkan laporan tahunan PT Telkom tahun 2023, perusahaan juga aktif dalam mendukung digitalisasi di sektor pendidikan dan bisnis melalui platform seperti Pijar Mahir dan DigiProduct. Pilar sosial. PT Telkom memiliki rumah belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dengan menyediakan akses internet gratis dan pelatihan bagi guru serta siswa. Program lain yang patut dicatat adalah bantuan bencana alam seperti distribusi alat komunikasi darurat dan dukungan logistik kepada korban bencana di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini tercatat dalam situs resmi PT Telkom, pt.telkom.co.id. Lalu untuk di pilar lingkungan, PT Telkom menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui inisiatif Go Green. Program ini mencakup penanaman pohon, pengelolaan limbah elektronik atau e-waste, lalu serta penggunaan teknologi hemat energi di berbagai infrastruktur perusahaan. Dan ada berdasarkan artikel jurnal dari Widya Tama et al. Tahun 2021, PT Telkom juga memperkenalkan solusi telekomunikasi berbasis ramah lingkungan yang memanfaatkan energi terbarukan di berbagai operasional. Baik, masuk ke analisis CSR PT Telkom. Untuk kami mengimplementasikan CSR PT Telkom dapat dianalisis menggunakan teori triple bottom line, yaitu membuat people, planet, profit yang berfokus pada keseimbangan antara keuntungan finansial dan dampak terhadap masyarakat serta lingkungan. Baik, pertama masuk people, itu people sebagai program sosial kami buat yaitu rumah belajar dan dukungan untuk korban bencana telah memberikan kontribusi positif tentunya terhadap masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan maupun bantuan kemanusiaan. PT Telkom memberikan akses internet gratis dan pelatihan untuk guru serta siswa. PT Telkom juga tidak hanya membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang terpencil, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi generasi muda untuk bersaing di era digital. Selain itu, bantuan bencana alam yang cukup distribusi alat komunikasi darurat telah membantu masyarakat pulih lebih cepat setelah mengalami bencana. Namun, dampaknya dapat ditingkatkan dengan memperluas kejangkauan geografis program ini ke daerah yang lebih terpencil dan meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah lokal. Yang kedua, yaitu planet. Inisiatif lingkungan seperti Go Green dan pengelolaan limbah elektronik mencerminkan upaya PT Telkom dalam mengurangi dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan. Penanaman pohon yang dilakukan perusahaan tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan tertentu. Selain itu, pengelolaan limbah elektronik telah menjadi langkah signifikan dalam mengurangi dampak negatif teknologi terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan di beberapa area operasional, PT Telkom memperlihatkan komitmennya terhadap transisi menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Namun, efektivitas dari langkah-langkah ini dapat ditingkatkan melalui pengukuran dampak yang lebih transparan dan penyebarluasan laporan hasilnya pada publik. Yang ketiga, yaitu profit.
Melalui pelatihan digitalisasi untuk UKM, PT Telkom tidak hanya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar baru untuk produk dan layanan perusahaan. Program ini memungkinkan UKM untuk meningkatkan daya saing mereka melalui penggunaan teknologi digital, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, dengan menyediakan layanan digital untuk sektor pendidikan dan bisnis, PT Telkom memperluas basis pelanggannya sambil membantu masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun diperlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa program-program ini benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Namun implementasi CSR PT Telkom masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan jangkauan di daerah-daerah pelosok dan perlunya pengawasan yang lebih transparan terhadap efektivitas program CSR. Sebagaimana diungkapkan oleh Soeharto 2020 dalam jurnal Indonesian CSR Review. Masuk ke peluang pengembangan CSR PT Telkom. Sebagai salah satu pemain utama di industri telekomunikasi, PT Telkom memiliki peluang besar untuk memperluas dampak CSR-nya. Berikut adalah beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang pertama, transformasi digital yang inklusif. PT Telkom dapat memperluas akses digitalisasi ke lebih banyak komunitas yang masih terisolasi, baik di wilayah terpencil maupun daerah perkotaan. Dengan populasi rentan, program ini dapat mencakup penyediaan perangkat murah dan layanan internet bersubsidi bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Dan kedua, berdasarkan studi dari Hartono dan Setiawan pada tahun 2023, transformasi digital yang inklusif memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. Lanjut, kedua, kemitraan strategis dengan komunitas lokal. Yang pertama-tama, melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR dapat meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan inisiatif. Salah satu contohnya adalah mendukung kegiatan pelatihan berbasis budaya lokal yang dapat menciptakan peluang kerja baru. Yang kedua, menurut laporan Community Driven CSR oleh Lestari et al. Pada tahun 2022, kolaborasi dengan komunitas lokal meningkatkan rasa memiliki dan berpartisipasi aktif masyarakat dalam program perusahaan. Ketiga, yaitu peningkatan pengelolaan limbah teknologi. Yang pertama-tama, sebagai perusahaan teknologi, PT Telkom dapat mengambil langkah lebih lanjut dalam mengelola limbah elektronik dengan memperkenalkan program daur ulang nasional yang melibatkan konsumen. Langkah ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat hubungan perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, artikel dari Green Innovation Journal pada tahun 2023 mencatat bahwa program daur ulang yang dikelola dengan baik dapat mengurangi dampak lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui pemulihan material berharga. Masuk ke kesimpulan dan rekomendasi, secara keseluruhan CSR PT Telkom telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, serta ekonomi. Namun perusahaan perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan. Implementasi CSR tidak hanya membantu perusahaan menciptakan citra yang positif, tapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. PT Telkom memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam penerapan CSR di sektor telekomunikasi Indonesia. Dengan memperluas cakupan program ke daerah-daerah yang masih minim akses telekomunikasi, perusahaan dapat meningkatkan inklusivitas digital yang lebih luas. Selain itu, kemitraan dengan komunitas lokal melalui tim elektronik yang lebih baik dapat menambah tingkat strategis CSR PT Telkom dalam jangka panjang. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat, tapi juga meningkatkan keberlanjutan bisnis. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.